Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah dalam sholat adalah membaca surat atau ayat Al-Quran setelah selesai membaca Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surat dan 6.000 lebih ayat. Jadi sesungguhnya kita memiliki banyak pilihan surat atau ayat untuk dibaca setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, karena semua surat ataupun ayat yang ada di dalam Al-Quran boleh untuk dibaca dalam sholat, mulai dari surat yang pendek seperti yang ada di juz 30, dan ada juga yang suka membaca potongan-potongan ayat dari surat-surat yang panjang. Namun ada juga yang membaca surat atau ayat dengan disesuaikan pada situasi atau kondisi-kondisi tertentu. Misalnya adalah saat di bulan Ramadan, ketika sedang dalam perjalanan dan lain sebagainya. Lantas bagaimana dengan Rasulullah SAW sendiri? Surat atau ayat apa yang sering dibaca oleh Rasulullah saat sholat subuh? Diriwayatkan dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, telah menceritakan kepada kami Hanad. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Mis'ar dan Sufyan dari Ziyad bin Alaqah dari pamannya Qutbah bin Malik. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW pada sholat subuh di rakaat pertama, beliau membaca wan nakhla basiqat, yaitu dan pohon kurma yang tinggi-tinggi. Ia berkata, dalam bab ini juga ada riwayat dari Amr bin Huraij, Jabir bin Samrah, Abdullah bin As-Sa'ib, Abu Barzah dan Ummu Salamah. Abu Isa berkata, hadis Qutbah bin Malik derajatnya hasan sahih. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau pada sholat subuh membaca surah Al-Waqiah, dan telah diriwayatkan pula darinya bahwa Nabi pada saat sholat subuh membaca 60 hingga 100 ayat, dan telah diriwayatkan pula darinya bahwa Nabi membaca idza syamsu kuwirat, dan diriwayatkan pula dari Umar bahwasanya ia pernah menulis surat kepada Abu Musa agar membaca surat-surat yang panjang dalam sholat subuh. Abu Isa berkata, dalam hal ini para ulama sepakat untuk mengamalkannya. Pendapat ini diambil dari Sufyan As-Sauri, Ibnu Al-Mubarak dan Syafi'i. Ayat wa nakhla basiqat adalah potongan surat Qaf. Surat Qaf adalah surat ke-50 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang terdiri atas 45 ayat. Dinamakan Qaf karena surat ini dimulai dengan huruf Qaf. Menurut hadis tadi dan juga hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
bahwa Nabi Muhammad senang membaca surat ini pada rakaat pertama sholat subuh dan saat hari raya. Sedangkan menurut riwayat Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Ibnu Majah, bahwa Nabi Muhammad membaca surat ini pada setiap membaca khutbah pada sholat Jumat. Dari kedua riwayat ini menunjukkan bahwa surat Qaf sering dibaca Nabi Muhammad di tempat umum untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan nikmat yang diberikan kepada mereka. Begitu pula tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Surah ini dinamai juga Al-Basiqat, yang diambil dari perkataan Al-Basiqat yang terdapat pada ayat 10 surat ini. Kemudian, apa yang dibaca Rasulullah saat rakaat kedua? Mengutip hadis sebelumnya, bahwa Amru bin Huraij, Jabir bin Samrah, dan Ummu Salamah, bahwa Nabi membaca Idza Syamsul Kuwirat. Ayat ini adalah termasuk dalam surat At-Takwir. Surat At-Takwir adalah surat ke-81 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri atas 29 ayat. Dalam Al-Quran, surat At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seakan-akan surat ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwa alam semesta nantinya akan hancur seketika saat kiamat datang. Akan terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga alam semesta menjadi gelap gulita dan manusia tidak akan dapat menghindar dari pengadilan Allah terkait amal perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia. Lantas apa sajakah keutamaan membaca surat At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah, surat ini jika kita baca dan memahami maknanya, maka akan mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kekhusyukan dalam sholat. Bahwasanya kita semua nantinya akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal, kemudian tanpa dibekali dengan amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu disarankan kita bisa mengamalkan membaca dua surah ini ketika mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur, dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Semoga kita selalu terus dijaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.